Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ketahanan dan Dinamika Wilayah, Bapak Muhtana Karisma Kadri. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul Ketahanan dan Dinamika Wilayah Provinsi Aceh pasca tsunami tahun 2004. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Pertama Ajeng Mediani Putri, Gini Arianti, saya sendiri Septia Yuda, Sulistiani Astuti, dan yang terakhir Firna Adha Febriana Sandi. Adapun outline pembahasan presentasi, yang pertama pendahuluan, kedua tsunami Aceh tahun 2004, ketiga bentuk ketahanan wilayah pasca tsunami, dan yang terakhir penutup. Yang pertama pendahuluan. Yang pertama latar belakang, suatu wilayah memiliki tingkat ketahanan yang tinggi akan mampu merespon dengan cepat dan efektif terhadap perubahan tersebut, meminimalkan kerugian dan mempercepat proses pemulihan. Adapun tsunami Aceh berdampak pada infrastruktur, ekonomi, demografi, dan kondisi geografis. Adapun pentingnya ketahanan wilayah yaitu berkaitan menjaga ketahanan dan dinamika pada suatu wilayah agar ketika terjadi tekanan yang menyangkut wilayah dari internal maupun eksternal, wilayah tersebut dapat mengantisipasi guncangan tekanan tersebut sehingga dapat bertahan dari berbagai macam ancaman, baik dari sektor ekonomi, bencana, dan dari sektor lain-lainnya. Adapun ketahanan dan dinamika wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan tata ruang suatu wilayah. Mereka saling terkait dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa saja teori ketahanan dan dinamika wilayah terkait kebencanaan. Kedua, bagaimana pengaruh dampak pasca bencana tsunami Aceh terhadap ketahanan dan dinamika wilayah, khususnya di Provinsi Aceh. Yang ketiga, bagaimana mitigasi pasca bencana tsunami Aceh terhadap ketahanan dan dinamika wilayah Provinsi Aceh. Adapun tujuan yang pertama itu mengetahui teori dan ketahanan dinamika wilayah terkait kebencanaan. Kedua, mengetahui pengaruh dampak pasca bencana tsunami Aceh. Yang ketiga, mengetahui mitigasi pasca bencana tsunami Aceh. Selanjutnya, adapun ruang lingkup wilayah, Provinsi Aceh sendiri merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh dengan luas 56,893 km persegi. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Adapun batas administrasi untuk yang di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, dan sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Berikut adalah peta administrasi Provinsi Aceh yang terdiri dari kabupaten dan kota. Dapat dilihat dari peta tersebut. Kemudian tsunami Aceh tahun 2004. Tsunami Aceh membawa perubahan besar bagi penanggulangan bencana di Indonesia dan dunia. Kerangka kerja Hyogo untuk aksi Hyogo dan kerangka kerja Sendai untuk pengurangan resiko bencana bahkan tersusun sebab dilatar belakangi oleh peristiwa tsunami Aceh tahun 2004. Tsunami Aceh sendiri terjadi sebab Provinsi Aceh berada di lempeng benua Eurasia dan lempeng benua Indo-Australia yang menjadikan wilayah ini sebagai kawasan tektonik aktif. Menurut Koshimura, terjadi patahan dasar laut yang terdiri atas 6 segmen dengan panjang 1.155 km dan menimbulkan gelombang tsunami di sepanjang pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Gempa bumi yang terjadi di barat perairan Aceh mempunyai patahan yang panjang sampai dengan Laut Andaman. Patahan tersebut termasuk patahan terpanjang di dalam sejarah menurut The National Science Foundation. Berikut merupakan kondisi patahan gempa. Berdasarkan hasil rekonstruksi penjalaran tsunami tahun 2004, pada gambar A menjelaskan penjalaran tsunami pada waktu 90 detik gelombang tsunami telah terbentuk di sekitar sumbernya. Kemudian pada gambar B dan gambar C memperlihatkan penjalaran tsunami pada waktu 180 sampai 240 detik atau sekitar 30 sampai 40 menit simulasi gelombang tsunami telah mencapai pantai bagian sebagian besar wilayah Aceh. Kemudian pada gambar D memperlihatkan gelombang tsunami telah menghampiri pantai-pantai di Aceh setelah 360 detik atau 6 menit sejak gempa bumi pertama. Adapun wilayah yang paling terdampak atau paling parah yaitu Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Kemudian terdapat 3 lokasi yang terdampak namun tidak cukup signifikan, yaitu pada wilayah Pidi, Biren, dan Lok Sumawe. Berikut merupakan gambar dari proses penjalaran tsunami dari pusat gempa. Adapun korban tsunami yang berhasil tercatat yaitu sekitar 226.308 jiwa telah meninggal atau hilang dan 1.849
827 jiwa mengungsi. Berikut merupakan dampak tsunami Aceh terhadap ketahanan dinamika, yang mana terjadinya perubahan garis pantai, perubahan permukiman, perubahan penggunaan lahan, kerusakan infrastruktur, turunnya perekonomian, dan aksesibilitas yang terbatas. Berikut merupakan peta tata guna lahan di Teluk Ulele sebelum gelombang terjadi. Pada tahun 2004 tersebut, terjadinya perubahan lahan sawah, hutan, mangrove, dan tambak mempunyai luasan yang mencolok. Sedangkan sesudah tsunami, hanya tersisa hutan, dan sedangkan permukiman warga hanya tersisa pondasi-pondasi rumah. Beberapa wilayah tambak dan mangrove telah menjadi laut disebabkan oleh erosi gelombang tsunami. Pada sektor pertanian mengalami gangguan diakibatkan oleh erosi dan kontaminasi kandungan tanah akibat lumpur dan garam yang dibawa oleh gelombang tsunami. Lumpur dan garam yang terbawa dari lautan ke daratan membawa dampak yang buruk terhadap pertumbuhan bibit padi. Dan selain itu, rusaknya infrastruktur penunjang pertanian juga seperti bangunan irigasi karena gelombang tsunami. Pada sektor perikanan, tingginya tingkat salinitas sehingga berdampak pada produksi tambak yang berada di pesisir pantai dan menyebabkan tambak sulit untuk difungsikan kembali. Kemudian pada infrastruktur dan sosial, dilakukannya pembangunan kembali melalui pembangunan hunian sementara, sedangkan untuk segi sosial dilakukannya pemulihan mata pencaharian. Dalam hal ini ditekankan pada pekerjaan yang berkelanjutan, kegiatan budidaya perikanan skala kecil, rehabilitasi kolam budidaya, dan beberapa skema mata pencarian bagi perempuan dan pemuda seperti pembuatan makanan ringan dan kerajinan tangan. Baik, selanjutnya untuk bentuk ketahanan wilayah pasca tsunami sendiri. Next. Di dalam penanggulangan bencana di Aceh sendiri, ini umumnya ada 4 tahapan, yaitu pertama ada mitigasi, yang kedua ada kesiapsiagaan, dan ketiga ada tanggap darurat, dan keempat ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Umumnya ketika bencana sudah terjadi, maka fokus pada tanggap darurat dan rehabilitasi atau rekonstruksi. Dalam hal ini, penetapan bencana nasional dilakukan oleh Presiden dengan mengeluarkan instruksi Presiden untuk mempersiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami di Aceh. Kemudian selanjutnya ada tahap tanggap darurat yang dilakukan selama 3 bulan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang mendasar dan juga penyelamatan evakuasi korban tsunami dan gempa di Aceh. Selanjutnya ada tahap rehabilitasi. Dalam hal ini berfokus pada pemulihan atau mengembalikan fungsi-fungsi bangunan atau infrastruktur yang dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak seperti sarana kesehatan, ibadah, dan juga sarana perekonomian yang lainnya. Selain itu juga dilakukan pemulihan secara non-struktural berupa trauma healing pada korban tsunami. Selanjutnya ada tahap rekonstruksi. Dalam hal ini sudah membangun kembali fasilitas-fasilitas umum dan hunian masyarakat berupa hunian yang permanen. Selain itu juga dibangun tower sirine untuk mencegah terjadinya bencana tsunami yang terjadi. Selanjutnya ada tahap mitigasi yang dilakukan sebelum tahu situasi tidak terjadi bencana, yaitu dengan mitigasi non-struktural. Dalam hal ini, pemetaan untuk bahaya bencana tsunami di beberapa daerah yang dilakukan selama 3 tingkatan. Kemudian ada mitigasi struktural seperti pembangunan stasiun pasang surut, kemudian ada modifikasi bangunan yang dapat menjadi tempat evakuasi, kemudian perencanaan jalur evakuasi tsunami untuk memodifikasinya dengan konsep co-benefits atau juga perubahan geometrik jalan dengan meninggikan jalan sebesar 5 meter. Kemudian ada mitigasi hijau yang berbasiskan kepada ekologi seperti penanaman kembali hutan bakau. Selanjutnya penutup. Untuk kesimpulan sendiri, yang pertama teori ketahanan dinamika wilayah dan kebencanaan ketahanan wilayah dapat didefinisikan
berdasarkan 3 karakteristik. Yang pertama, stabilitas, organisasi mandiri, dan inovasi. Kemudian yang kedua, tsunami Aceh berdampak pada ketahanan dan dinamika wilayahnya di mana terjadi perubahan pada garis pantai. Namun, melalui upaya pembangunan dan pemulihan yang komprehensif, serta peran aktif masyarakat dan pemerintah, wilayah Aceh terus berupaya membangun ketahanan yang lebih baik untuk menghadapi potensi bencana di masa depan. Yang ketiga, mitigasi tsunami dilakukan pada 5 tahap, yaitu penetapan bencana nasional, tahap tanggap darurat, kemudian tahap rehabilitasi dan tahap rehabilitasi, dan yang terakhir tahap mitigasi. Kemudian pesanannya, pada setiap bencana terjadi langkah pertama yang harus diambil adalah bagaimana cara penanggulangan bencana yang baik dan seberapa cepat dan tepatkah langkah tersebut. Kemudian tahap dari penanggulangan harus dapat mengakomodasi segala mulai dari sisi fisik hingga sisi psikologis manusia. Selain itu, sinergisitas antar stakeholder juga menentukan keberhasilan dari masa recovery bencana dan membangun ketahanan bencana yang lebih kuat lagi. Penting untuk semua elemen masyarakat untuk mengetahui mitigasi bencana serta pengembangan riset dan teknologi terkait mitigasi harus bisa diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi daerah yang ada untuk mewujudkan ketahanan bencana. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.